Jelas. Sekarang judi online marak. Ya tahu-tahu presiden ngomong kemarin. Saya pesan kepada ulama, ajarkan umat kalau judi itu haram. Lu nggak pernah ngaji sih. Ini presiden kalau nggak pernah ngaji ngomongnya begini, lu ngaji, makanya ngaji. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan dalam 2 ayat berturut-turut ada 10 penegasan haramnya khamar. Seolah-olah ayat itu memberikan pesan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, hati-hati, minuman keras itu haram, 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 haram. 10 kali keharaman, saudara. Kayaknya saya mau tanya, haramnya ringan atau berat ini? Haramnya ringan atau berat? Maka itu berhenti dari minuman keras, berhenti dari narkoba, berhenti daripada perjudian, stop, berhenti. Kira-kira jelas? Jelas. Sekarang judi online marak. Ya tahu-tahu presiden ngomong kemarin. Saya pesan kepada ulama, ajarkan umat kalau judi itu haram. Lu nggak pernah ngaji sih. Ini presiden kalau nggak pernah ngaji ngomongnya begini, lu ngaji, makanya ngaji. Ya saya mau tanya, di masjid-masjid, di majelis taklim para ulama kita ngajar tidak? Ngasih tahu tidak judi haram? Ngasih tahu tidak judi haram? Ulama bukan ngajar lagi, saudara, sampai berbusa mulut mereka, saudara, berteriak dari majelis ke majelis, dari mimbar ke mimbar, dari tabligh ke tabligh, mencegah umat dari minuman keras dan dari judi. Kenapa baru sekarang presiden minta ulama mengingatkan rakyat daripada haramnya judi? Kemarin kemana? Kira-kira jelas gak? Lu generasi milenial bengong aja. Ayo saya mau tanya, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Justru saya minta umaro dari presiden sampai ke Pak RT, saudara, introspeksi diri. Selama ini kiai pada teriak minuman keras haram, ulama berteriak umaro kasih izin pabrik minuman keras. Betul? Betul? Yang ngasih izin pabrik minuman keras, saya mau tanya, ulama apa umaro? Ayo jawab semua, ulama apa umaro? Ulama apa umaro? Makanya nurut sama ulama. Kalau ulama bilang minuman keras haram, umaro bergerak, tutup pabrik minuman keras. Betul? Betul? Kalau ulama sudah sampaikan judi itu haram, bergerak umaroknya, tugaskan polisinya, sikat semua judi, mau offline mau online, dimanapun berada, sikat habis, sejalan dengan ulama. Betul? Enggak, ulama teriak-teriakan judi haram, oknum aparat terima upeti. Kacau tidak? Kacau tidak? Untung Indonesia masih banyak aparat yang baik. Betul? Betul? Wah, kalau aparat semuanya terima upeti, hancur ini negeri, saudara. Nah, makanya saya mau tanya sekarang nih semua nih, anak-anak muda nih, generasi milenial, saya mau tanya semua, siap perang lawan narkoba? Siap perang lawan minuman keras? Siap perang lawan judi? Takbir! Dulu ada FPI, Front Pembela Islam. Kerjaannya tiap malam ini yang diperangi, saudara. Minuman keras di mana-mana kita perangi, judi di mana-mana kita perangi, saudara. Akhirnya dibubarin.
Yang perang lawan judi dibubarin, yang perang lawan minuman keras dibubarin, yang terima upeti dipiara. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang judi online di mana-mana. Kabak Reskrim Mabes Polri ditanya sama wartawan, gimana nih Pak, yang main judi banyak apa nggak ditangkap? Jawabnya enak saudara, yang main judi 23,3 juta orang, kalau ditangkap penjara penuh. Giliran penjudi ditangkap katanya penjara penuh, giliran nangkep ulama cekatan loh. Betul, betul. Giliran nangkep Habib cepet, giliran bunuh Laskar cepet banget loh. Begitu tangkap penjudi penjara penuh. Unyel. Kunaon ya. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Udah ya ceramahnya sampai situ ya. Ana sampai gigi 2, ntar Habib Hanif sampai gigi 5. Habib Bahar penutupnya gigi 11. Bukan, kalau gua gigi 7 juga baru bebas kemarin. Iya, kira-kira jelas gak? Paham gak? Ada lagi menteri yang bilang, saudara, itu para penjudi online adalah korban. Jadi mereka harus diberikan bansos. Pala lu bomingan. Udah gitu banyak anggota DPR setuju. Iya, penjudi online harus diberikan yaitu bansos. Saya bingung, kok DPR bisa setuju? Saya cari kabar. Tahu-tahu PPATK dipanggil oleh DPR. Lo tahu PPATK gak? Tahu gak? Ini dia nih repotnya ngomong di kampung. Ya gue juga orang kampung, kan gue tinggal di Bogor. Apalagi di Megamendung, bukan kampung lagi tuh, Udik, Dudung Gunung. Masya Allah, PPATK, saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ya salam, keren kan? Kok Habib hafal? Ya gue baca. Lu nggak baca sih. PPATK itu Bu, Pak, dia punya wewenang dari negara. Dilindungi oleh undang-undang. Dibolehkan untuk memeriksa aliran uang siapapun dari warga negara Indonesia kalau diduga aliran uang itu bermasalah, saudara. Ada prosedurnya, saudara. Nah, kalau mereka sudah dapatkan izin itu, mereka bisa ngintip rekening kita. Mereka bisa lihat ATM kita digunakan untuk apa. Bahkan sampai kita punya kuota, saudara, pulsa, saudara, dia bisa lihat. Ini pulsa dipakai buat apa? Oh, buat main game. Oh, buat main judi. Itu semua kelihatan, saudara. Dipanggil PPATK. Dengan gagah DPR memanggil. Hei PPATK, coba buka. Laporkan kepada kami. Bagaimana ini judi online kok bisa merajalela? Ini merusak rakyat. Wah, dibuka. Dikasih laporan. Apa laporannya? 1000 anggota DPR, DPRD se-Indonesia rame-rame ikut main judi online. Kacau tidak? Bahkan dilaporkan lagi oleh PPATK. Berdasarkan catatan kami, ada 7.000 transaksi judi online di DPR RI. Wow. Kacau tidak? DPR penasaran, buka lagi, saudara. Disampaikan ada 500 pejabat eksekutif ikut-ikutan main judi online. Jelas gak? Pantas DPR dukung bansos buat penjudi. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Pantas polisi nggak berani tangkap. Nah, pejabatnya main judi, betul? Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nggak sampai situ, saudara. Bahkan diungkap banyak artis, saudara, di kita punya negeri ikut mengiklankan judi online, betul? Nah, ini terungkap semua, saudara. Begitu terungkap, kalang kabut, saudara. Polisi disuruh tangkap itu semua yang main judi online. Mana berani tangkap pejabat yang judi? Ya bukan, saudara. Kalau yang ditangkap tikus dapur, saudara, kecil. Nah, kalau tikus got
Lu tahu tikus got gak? Lalu tikus dapur kecil, tangkap gampang. Polisi kan kucing, tukang nangkep tikus, betul? Sekarang kucing mau terekam tikus, dia tikus got. Gede, lebih gede dari kucing, saudara. Nah, saya mau tanya, kucingnya berani gak? Jawab yang keempat, kucingnya berani gak? Mabor tuh kucing, saudara. Nah, jadi sekarang jelas, jangan nyalain rakyat dulu. Kalau pemimpinnya begini, bagaimana rakyatnya, betul? Makanya kita kalau wudhu, saudara, disuruh cuci muka dulu, nanti belakangan cuci kaki, betul? Betul? Lalu saya mau tanya, wudhu yang dicuci kaki dulu apa muka dulu? Kaki dulu apa muka dulu? Itu pelajaran, kau mau bersihin yang atas dulu, baru bersihin yang bawah. Bersihin yang atas, yang atas. Lu paham yang atas gak? Paham? Yang bawah ngerti? Siapa itu yang bawah? Lu. Nah, kira-kira jelas. Jadi dari wudhu itu ada filsafatnya, saudara. Cuci muka dulu, baru cuci kaki. Bersihin dulu pemimpin yang di atas. Kalau dia bersih, insya Allah yang di bawah ikut bersih. Betul, Bu? Betul, Pak? Takbir. Ada lagi yang runyam. Kita suruh tangkap tuh anggota dewan, tangkap tuh pejabat, tangkap tuh artis, nggak ditangkap-tangkap. Tahu-tahu ada pengumuman, saudara, di Jakarta dan sekitarnya akan ada razia HP. Kenapa jadi HP yang lu salahin? Dia mau razia HP, nggak sampai di situ. Hari ini ada lagi pengumuman, saudara, minimarket yang jual pulsa mau dirazia juga. Unyil. Lu nggak perlu razia HP, nggak perlu razia minimarket yang jual pulsa. Kan PPATK udah kasih kabar siapa anggota dewan yang main judi online, siapa pejabat yang main judi online, siapa artis yang main judi online. Datanya sudah ada, namanya sudah ada, nomor kontaknya sudah ada, saudara, nomor rekeningnya sudah ada. Tangkap semuanya. Betul? Kenapa jadi razia HP? HP lu mau dirazia semua. Astagfirullahaladzim. Jadi saya mau tanya, rencana haji razia HP ngawur tidak? Ngawur tidak? Razia minimarket mau diperiksa soal pulsa, ngawur tidak? Ngawur tidak? Kan PPATK udah lapor, ada 1000 anggota legislatif yang main judi online. Namanya ada, kontaknya ada, buka lu tangkep. Ada 500 eksekutif, saudara, yang main judi online, tangkep. Tangkap. Oh, ada artis yang menjadi, saudara, yang mengiklankan daripada judi online, tangkap. Nggak perlu razia HP, nggak perlu razia pulsa di minimarket. Nama sudah ada, nomor kontak sudah ada, tangkap saja mereka langsung semua, betul? Saya mau tanya, setuju tidak kalau mereka ditangkap? Jawab yang kompak, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Saudara-saudara sekalian, jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana,
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan.